Yunika Putri Pratiwi sebagai konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Mau duduk di sini apa di sana boleh. Pilih tempat duduk yang paling nyaman ya, Mas. Oh iya, bagaimana dengan tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah nyaman, nampaknya kamu datang ke sini menemui ibu. Ada hal yang perlu dibicarakan. Iya, ada, Bu. Saya ingin konsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Tentu, ibu selalu ada waktu untuk orang yang ingin melakukan konsultasi. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa, Mas? Nama saya Bukhari, Bu, dari kelas 12 IPA 1. Oh, Bukhari dari kelas 12 IPA 1 ya. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Ini baru yang pertama kali. Baiklah, kalau belum, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini, ibu sebagai konselor yang berperan untuk memberikan proses bantuan kepada kamu. Jadi, semua keputusan itu berada di tangan kamu, bukan di tangan ibu. Konseling itu juga bersifat rahasia. Jadi nanti apa yang kamu bicarakan di sini akan terjamin kerahasiaannya. Terus konseling itu juga bersifat sukarela. Artinya kamu datang tanpa paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya konseling itu juga bersifat terbuka. Maksudnya, apabila itu tidak ada keterbukaan dari kamu, maka konseling tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan maksimal. Nah, sampai di sini, apakah kamu sudah paham dan jelas apa yang ibu katakan? Iya, Bu. Saya sudah jelas. Selain itu, pertemuan kita kali ini nanti mungkin hanya bisa kurang lebih 45 menit, karena ibu masih ada urusan. Apabila nanti dalam pertemuan kali ini belum bisa membicarakan masalahnya sampai selesai, bisa kita jadwal ke pertemuan berikutnya. Nah, apakah kamu setuju dengan kontrak waktu yang ibu berikan? Iya, Bu. Saya setuju. Tetapi, apakah benar-benar tidak mengganggu waktu Ibu? Tentu ibu senang sekali kedatangan kamu ke sini. Baik, Bu. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau melanjutkan ke perguruan tinggi mana? Insya Allah ke UNS, Bu. Bagus. Ambil jurusan apa? Saya pengen jadi guru kimia, Bu. Ya, semoga bisa keterima di sana ya. Setelah kita membicarakan sedikit mengenai kamu, mungkin ada hal yang perlu dibicarakan. Ya, Bu. Sekarang saya akan mencoba menceritakan masalah saya. Begini, Bu. Saya sekarang benar-benar merasa bingung. Bisa kami jelaskan apa yang menyebabkan kamu merasa bingung? Ya, Bu. Saya kemarin sudah menceritakan masalah saya kepada teman saya, tapi tidak ada jalan keluarnya. Dan saya rasa sekarang saya ingin menceritakan masalah saya kepada Ibu. Tapi saya masih malu menceritakannya, Bu. Kamu nggak perlu malu. Kita bicarakan masalah ini bersama-sama. Cari tahu akar permasalahannya itu apa. Terus nanti kan kita pasti mendapat jalan keluarnya. Ya, Bu. Saya akan coba menceritakan masalah saya. Saya punya pacar. Dia cemburuan banget dan overprotective. Sekarang masalah saya semakin rumit, Bu. Selain karena orang tua saya melarang berpacaran dengan dia karena dia terkenal nakal, Bu. Tapi pada kenyataannya orang tua saya
mengetahui hubungan kami berdua, dan hubungan kami berdua sudah berjalan selama 1 tahun. Saya sudah mengenal watak dia dan sudah akrab dengan keluarga dia, Bu. Jadi inti permasalahan kamu di sini berarti konflik dalam berpacaran ya. Hubungan kamu dilarang oleh orang tuamu dan kamu juga tidak tega untuk memutuskannya. Benar, Bu. Apa yang menjadikan kamu tidak tega memutuskan pacarmu? Apa karena kamu sudah akrab dengan keluarganya dan sudah tahu wataknya dia? Ya, Bu, begitulah. Coba sekarang ibu minta jelaskan watak yang dimiliki pacar kamu itu seperti apa? Pacar saya itu terkenal nakal, Bu. Tapi di samping itu, dia sangat cemburuan. Dia suka ngatur-ngatur saya. Dulu, saya mau pacaran dengan dia karena saya merasa kasihan saja. Sudah sekali dia mencoba mengutarakan perasaan dia kepada saya, tapi saya menolaknya. Dan yang kedua kalinya dia mengutarakan kembali, dan saya menerimanya karena kasihan saja, Bu, dengan perjuangannya. Dengan kata lain, berarti kamu hanya tidak tega melihat perjuangannya. Benar, Bu. Dulu, waktu hubungan kami berjalan 1 bulan, orang tua saya mulai mengetahuinya. Saat itu juga, orang tua saya langsung melarang saya berpacaran dengan alasan harus fokus ujian, Bu. Tapi, saya tetap memaksakan untuk mempertahankan hubungan kami. Saya juga mulai bohong kepada orang tua saya, Bu. Saya bilang kepada mereka bahwa saya sudah tidak berpacaran lagi. Awalnya, teman-teman satu kelas saya juga mendukung hubungan kami berdua. Tapi, lama-kelamaan, mereka mulai menjauhi saya. Oh, sekarang teman-teman kamu pada menjauhi kamu ya? Ya, Bu, benar. Mereka begitu karena mereka sudah merasa tidak bebas bermain dengan saya. Pacar saya itu membatasi ruang gerak saya. Saya tidak boleh pergi kemana-mana kecuali dengan dia. Saya tidak boleh bermain dengan teman yang cowok, apalagi yang cewek, Bu. Sekarang saya sudah benar-benar tidak memiliki teman karena dia terlalu cemburuan, Bu. Sepertinya kamu merasa sedih ya Mas dengan perlakuan pacarmu itu. Iya, Bu, benar. Dan hubungan kami sebenarnya putus nyambung, Bu. Tapi kenapa ya saya tetap mempertahankannya? Baiklah, tadi kamu mengatakan bahwa hubunganmu itu juga sering putus nyambung ya. Tapi kenapa kamu tetap mempertahankan hubunganmu dengan dia, Mas? Ya, Bu, saya juga nggak tahu kenapa. Saya rasa kasihan saja dengannya. Dan saat ini saya sudah merasa akrab dengan orang tuanya. Dan orang tuanya sangat baik kepada saya. Tetapi orang tua saya yang setiap hari mendesak saya untuk mengakhiri hubungan ini, Bu. Lalu, apa yang kamu rasakan saat ini, Mas? Perasaan saya sekarang benar-benar bingung, Bu. Saya tidak nyaman dalam posisi ini. Saya ingin memutuskan hubungan saya. Makin hari, dia semakin menyebalkan dan membatasi pergaulan saya. Saya sudah tidak betah lagi, Bu. Jadi, teman-teman saya yang cowok sekarang menjauhi saya. Pacar saya juga sering berkata kasar, Bu. Dia sering minta saya untuk membelikan pulsa, makanan lah, dan ngerjain tugasnya. Baiklah, berarti dengan kata lain, kamu saat ini merasa tertekan dengan perlakuan pacar kamu itu ya, Mas? Iya, Bu, benar. Dia hanya mau dipahami dan tidak mau memahami hal. Dia sering marah dan berkata kasar. Apalagi selalu curiga jika saya tidak segera membalas WA-nya.
Padahal kadang saya juga melakukan hal yang lain, tapi dia mengiranya saya sedang bermain dengan cewek yang lain. Pokoknya begitulah Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan jika keadaan itu merasa tertekan kayak gitu, Mas? Ya, saya menghibur diri saya sendiri dengan mendengarkan musik atau menonton TV. Baiklah, dari apa yang kamu ceritakan tadi, berarti kamu sedang dalam konflik berpacaran ya. Kamu merasa bingung, ingin memutuskan pacarmu itu, dan kamu sekarang juga sudah tidak nyaman lagi dengannya. Iya Bu, tapi sekarang konflik saya semakin rumit Bu. Di samping itu saya tidak tega karena dia mau memasuki perguruan tinggi dan ibunya terkena PHK dari pekerjaannya dan usaha bapaknya juga sedang bangkrut Bu. Akhirnya membuat pacar saya ini harus bekerja untuk biaya kuliahnya nanti. Jadi pada intinya, situasi apa yang membuat kamu itu merasa tertekan? Ya, situasi seperti saat ini Bu, seorang tua saya setiap hari mendesak saya untuk mengakhiri hubungan dengan dia. Namun, di sisi lain saya takut pacar saya itu depresi atau bahkan melakukan hal-hal yang enggak Bu. Baiklah, kamu telah berusaha untuk menceritakan semua masalahmu yang kamu alami saat ini dan apa yang membuat perasaan itu mengganjal. Ibu memahami perasaanmu saat ini. Pasti bingung ya Mas dalam posisi seperti itu. Iya Bu, benar. Lalu apa yang ingin kamu capai dari proses perselingkuhan kali ini? Saya ingin dapat berperilaku tegas Bu. Saya ingin segera mengatakan kepada pacar saya bahwa saya tidak sanggup menjalin hubungan dengannya lagi. Karena saya sudah benar-benar merasa tertekan Bu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu ingin berperilaku tegas. Nah, berperilaku tegas seperti apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin tegas bahwa saya ingin putus dengan pacar saya Bu. Jadi, kamu ingin berperilaku tegas dalam artian kamu ingin mengatakan bahwa kamu memang benar-benar ingin memutuskan pacarmu. Iya Bu, benar sekali. Baiklah, kita akan mencoba menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik assertive training ya. Jadi, asertif itu adalah usaha untuk mempertahankan hak-hak rasional, seperti berani menegur, berani menolak, mampu bersikap tegas, dan mampu mengungkapkan segala perasaan untuk mengatakan tidak. Oh begitu ya Bu. Sepertinya saya termasuk orang yang tidak asertif ya Bu. Tapi apa yang harus saya lakukan Bu? Begini, Ibu akan mengajak kamu untuk melakukan latihan agar kamu lebih bersikap asertif dengan menggunakan role playing atau bermain peran. Tujuan dari permainan ini nanti yaitu agar kamu dapat berperilaku tegas. Di sini nanti Ibu minta kamu menjadi diri kamu sendiri, yakni sebagai orang yang mampu berperilaku tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini nanti bisa kamu ibaratkan ibu ini sebagai pacar kamu, dan kamu bisa mengungkapkan segala perasaanmu yang mengganjal di hatimu saat ini. Nah, apakah kamu sudah paham? Iya Bu, paham saya. Baiklah, apakah sudah bisa dimulai? Tapi saya merasa takut Bu, saya tidak bisa ngomong seperti itu. Kamu tidak perlu takut. Mari kita coba terlebih dahulu ya. Iya Bu, tapi saya nggak bisa, saya tidak tega. Saya kasihan pada dia, tapi saya harus berani mencoba itu. Bagus kalau kamu berani. Apakah sekarang kamu bisa mengatakannya? Iya Bu, coba dulu. Bagus, kita akan berlatih agar kamu itu mampu berperilaku tegas. Nah, dalam melakukan latihan asertif ini ada beberapa tips. Tips yang pertama,
kamu harus bisa menentukan sikap terlebih dahulu, sikap yang pasti. Apabila kamu tidak pasti, kamu bisa memikirkan terlebih dahulu agar kamu itu dalam mengatakan bisa lebih percaya diri. Terus selanjutnya dalam kamu nanti mengatakan itu gunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan logis. Nah, hindari kata-kata sepertinya. Misalnya sepertinya saya ingin, sepertinya saya mau, tapi itu mohon dihilangkan ya. Nah, apakah sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Baiklah, di sini kamu berperan sebagai pacar kamu dan ibu akan berperan sebagai diri kamu. Di sini ibu akan mengungkapkan segala perasaan yang ada di hati kamu, perasaan yang tidak mampu kamu ungkapkan saat ini. Saya itu udah nggak tahu lagi apa maunya. Kamu itu hanya ingin dimiliki tapi nggak mau ngertiin balik. Padahal ya orang tuaku itu nggak pernah memperlakukan aku seperti itu. Aku itu juga manusia, manusia yang butuh kebebasan. Aku juga ingin bergaul dengan teman-temanku. Aku tertekan dengan semua ini. Pokoknya aku ingin putus dengan kamu. Baiklah, bagaimana? Apakah kamu bisa mengungkapkan seperti itu? Bisa Bu. Kita akan bertukar peran. Ibu akan jadi pacar kamu dan kamu jadi diri kamu sendiri. Sekarang kamu ungkapkan segala perasaan emosi yang ada di hati kamu. Silahkan. Saya capek dengan semua ini. Kamu yang cemburuan lah, overprotective, dan selalu berpikiran negatif jika saya tidak segera membalas kamu. Pokoknya kamu selalu curigaan. Ya, dan selalu menuntutku selalu jalan bersamamu lah, minta dipilih inilah, usaha dan mengerjakan tugasmu. Saya benar-benar tidak tahan bersamamu. Saya rasa saya sudah tidak bisa mempertahankan hubungan ini. Saya sudah benar-benar capek. Dan saya berharap kamu bisa mengerti keputusan ini. Baiklah, coba ulangi sekali lagi. Saya capek. Dan kamu yang cemburuan, overprotective, dan berpikiran negatif jika tidak segera membalas surat kamu. Pokoknya kamu selalu curigaan dan selalu menuntut harus jalan bersamamu. Saya benar-benar capek. Saya sudah tidak bisa mempertahankan hubungan ini lagi. Saya harap kamu mengerti keputusan ini. Baiklah, kamu sudah bagus. Kamu sudah mampu mengatakan apa yang selama ini mengganjal di hatimu. Hari ini kamu telah belajar untuk menyelesaikan masalah kamu. Nah, setelah kita tadi melakukan permainan, kita akan menganalisis permainan yang baru saja kita lakukan. Nah, setelah melakukan permainan tadi, apakah sudah merasa lebih baik dari sebelumnya? Iya Bu, saya sudah merasa lebih baik sekarang. Bagus sekali. Apakah kamu akan berjanji untuk dapat mengatakan hal seperti itu kepada pacar kamu? Iya Bu, secepatnya saya akan mengatakan hal itu kepada pacar saya. Bagus. Jika rencana kamu itu akan segera kamu lakukan. Nah, sejauh ini Ibu simpulkan bahwa kamu itu tidak bisa bersikap tegas kepada pacar kamu. Kamu takut kalau dia akan melakukan hal-hal yang tidak, bahkan membuatnya depresi. Bahkan rasa belas kasihanmu itulah juga yang mengekang hatimu untuk mengatakan kata putus kepadanya. Nah, sampai di sini mungkin ada hal yang perlu ditanyakan lagi atau perlu disampaikan lagi. Tidak Bu, saya rasa sudah cukup. Waktunya juga sudah habis. Baiklah, apakah bisa kita akhiri sesi konseling kali ini? Iya Bu, bisa. Oh iya, kalau nanti ada permasalahan
yang ingin kami sampaikan lagi, jangan ragu untuk menemui Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuannya. Baiklah, sama-sama.